Selama lebih dari 6 dekade, mereka seperti dipaksa menunduk pada Kuala Lumpur, menyeberangi lautan luas hanya demi meminta anggaran yang sejatinya berasal dari keringat dan kekayaan tanah mereka sendiri. Namun hari ini, arah kompas itu terasa patah ketika Premier Sarawak, Abang Johari, dengan lantang menyatakan bahwa masa depan Borneo ada di IKN, bukan di Kuala Lumpur. Itu bukan sekadar basa-basi pejabat atau hiasan diplomasi. Itu adalah gema suara rakyat yang lama terpendam di balik rimbunnya hutan tropis. Sebuah pernyataan yang merobek narasi setia sampai mati yang selama ini ditanamkan oleh elit Malaya. Di tengah kepanikan elit Putrajaya dan riuh media Malaysia yang mencoba meredam isu ini, ada satu kenyataan dingin yang tak bisa dihindari. Langkah Sarawak mendekat ke IKN bukanlah pengkhianatan politik, melainkan strategi bertahan hidup. Mereka tidak benar-benar meninggalkan Malaysia secara fisik. Mereka hanya menyadari bahwa mesin tua di Kuala Lumpur sudah tak lagi cukup kuat menarik gerbong kemajuan mereka. Maka mereka memilih tetangga yang kerjanya terlihat nyata, dibanding saudara sendiri yang piawai beretorika setiap musim pemilu tiba. Kalau kita berani jujur dan membuka lembaran lama, pertanyaannya sederhana. Kenapa luka ini bisa sedalam itu? Jawabannya membawa kita pada dokumen bersejarah bernama MA63, Malaysia Agreement, 1963. Di sana tertulis jelas bahwa Sarawak dan Sabah bukanlah provinsi bawahan atau sekadar negara bagian pelengkap. Mereka adalah mitra setara dalam mendirikan federasi. Namun sejarah kemudian mencatat pola yang berbeda. Selama puluhan tahun, minyak dan gas dari perut bumi Borneo disedot besar-besaran untuk memperindah menara kembar Petronas, menghaluskan jalanan Selangor, dan memakmurkan elit di Semenanjung. Sementara itu, di pedalaman Sarawak, rakyat masih bergulat dengan jalan tanah merah yang berubah jadi lumpur saat hujan turun. Anak-anak sekolah menempuh perjalanan panjang dengan perahu hanya untuk mencari sinyal internet atau belajar di bangunan yang nyaris roboh. Kelalaian birokrasi federal melahirkan kekecewaan yang lama berbisik di warung-warung kopi dari Kuching hingga kota Kinabalu. Kini, bisikan itu berubah menjadi teriakan karena mereka melihat secercah harapan baru. Lalu kenapa isu ini meledak sekarang? Bukan 10 atau 20 tahun lalu, karena hadirnya magnet baru bernama Nusantara. IKN bukan sekadar pemindahan kantor presiden dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Ini adalah proyek pembangunan besar pertama di Pulau Borneo dengan standar masa depan. Di era digital, warga Sarawak tak perlu lagi menunggu narasi media pusat. Cukup membuka ponsel, dan mereka bisa menyaksikan bagaimana aspal mulus dan gedung modern tumbuh cepat di Kalimantan Timur. Mereka sadar pusat gravitasi ekonomi tak lagi bertumpu pada Selat Malaka, yang makin padat dan jauh di sana, tetapi justru berada di sebelah pagar rumah mereka sendiri. Di saat dunia menuntut energi bersih, Sarawak memiliki potensi hidroelektrik luar biasa, dan IKN hadir sebagai pelanggan raksasa yang siap menampung ambisi mereka menjadi kekuatan energi hijau. Inilah momentum Why Now yang membuat Sarawak berani berkata cukup terhadap ketimpangan masa lalu. Selama ini, elit pusat membangun narasi bahwa Sarawak dan Sabah hidup dari subsidi federal, seolah tanpa Kuala Lumpur, Borneo akan terpuruk. Namun jika data dibuka dan diaudit secara jujur, narasi itu runtuh. Borneo Utara bukan beban federasi. Justru mereka yang selama puluhan tahun memberi makan federasi lewat royalti minyak dan gas bernilai ribuan triliun. Dengan logika dagang paling sederhana, Sarawak adalah investor besar yang mensubsidi gaya hidup mewah Semenanjung, tetapi hanya menerima royalti 5% yang terasa merendahkan martabat. Data yang jarang muncul di media arus utama menunjukkan bahwa biaya logistik pengiriman energi atau barang dari Sarawak ke IKN bisa 40% lebih murah dibanding ke Malaya lewat kabel bawah laut yang mahal dan rawan gangguan. Ini bukan soal sentimen, ini hitung-hitungan murni. Secara angka, Indonesia dan Sarawak sedang membangun aliansi strategis yang berpotensi menjadi penguasa energi Asia Tenggara. Proyek PLTA Mentarang Induk di Kalimantan Utara bukan sekadar seremoni. IKN membutuhkan pasokan listrik hijau dalam skala besar untuk mewujudkan visi Smart City. Sarawak memiliki surplus air melimpah yang bisa diubah menjadi energi. Jika keduanya bersinergi, posisi tawar mereka di hadapan investor global akan jauh lebih kuat dibanding Kuala Lumpur berdiri sendiri. Analoginya sederhana, Kuala Lumpur seperti toko grosir lama di seberang pulau. Jalannya macet, harga ditentukan sepihak. IKN ibarat minimarket modern, digital, dan hijau yang baru buka tepat di depan rumah dengan harga lebih rasional. Secara naluriah, orang akan memilih mana? Itulah yang dilakukan Sarawak, memilih efisiensi dan manfaat nyata daripada kesetiaan buta yang tak mengangkat kesejahteraan rakyatnya. Secara akumulatif, neraca Sarawak akan jauh lebih kokoh jika menjadi mitra utama IKN. Tapi ini bukan semata soal uang, megawatt, atau pipa gas.
Ini soal martabat manusia di garis depan di Entikong, Tebedu, hingga Long Nawang yang selama puluhan tahun hidup dalam keterbatasan infrastruktur. Bagi mereka, kebangkitan Nusantara bukan sekadar berita televisi, melainkan mercusuar harapan. Ketika anak-anak muda Sarawak melihat jalan tol mulus, rumah sakit berstandar internasional, dan fasilitas modern di Kalimantan Timur lewat media sosial, mereka tak lagi sibuk memikirkan warna paspor atau perdebatan elit semenanjung. Mereka hanya menginginkan satu hal, hidup maju dan dihargai. Disinilah Indonesia memainkan pendekatan kesejahteraan prosperity approach, tanpa ancaman senjata, tanpa pasukan. Cukup membangun magnet kemajuan yang membuat orang datang dengan sukarela karena melihat peluang. Secara hukum dan etika kekuasaan, kedekatan Sarawak dengan IKN adalah bentuk perisai harga diri. Abang Johari menggunakan kartu IKN sebagai tekanan balik agar hak-hak Sarawak dalam MA63 benar-benar dikembalikan. Inilah etika kekuasaan baru di Borneo. Siapa yang mampu menghadirkan masa depan nyata, dialah yang akan diikuti. Kedaulatan bukan hanya soal bendera yang berkibar ribuan kilometer jauhnya. Ia hadir dalam aspal mulus di depan rumah, listrik yang tak padam tiap malam, dan perut rakyat yang kenyang. Sarawak menunjukkan bahwa mereka bukan lagi bidak yang bisa digeser seenaknya. Mereka menempuh jalur kemerdekaan ekonomi langkah berani, sekaligus cerdas yang membuat Kuala Lumpur kehilangan alasan untuk terus menunda pembangunan. Kini IKN telah melampaui status proyek fisik pemindahan gedung. Ia menjadi faktor disruptif yang menggeser peta kekuatan Asia Tenggara. Keunggulan Nusantara bukan hanya pada desain futuristiknya, tetapi pada daya gravitasinya mampu menggeser pusat perhatian tanpa satu peluru pun ditembakkan. Kita sedang menyaksikan embrio masyarakat ekonomi Borneo yang dipimpin poros Nusantara, Kuching, dan kota Kinabalu. Indonesia memenangkan hati tetangga bukan lewat ancaman militer, tetapi lewat kemajuan yang bisa dirasakan bersama. Dalam 10 hingga 15 tahun ke depan, integrasi ini berpotensi makin kuat hingga batas negara di Pulau Borneo hanya menjadi garis formal di dokumen diplomatik. Koridor ekonomi baru bisa melampaui kesibukan Selat Malaka, menghubungkan arus perdagangan dari Australia hingga Asia Timur melalui Nusantara. Kuala Lumpur kini berada di persimpangan kritis, berbenah dan membangun Sabah serta Sarawak dengan keadilan nyata, atau menyaksikan wilayah emasnya perlahan terseret gravitasi ekonomi Indonesia yang kian membesar. Sejarah tak pernah berbelas kasih pada mereka yang lambat dan gemar ingkar pada rakyatnya sendiri. Masa depan Borneo tak lagi ditentukan oleh elit yang duduk nyaman di seberang laut. Ia ditentukan dari setiap jengkal tanah merah Nusantara yang bangkit menjadi raksasa baru. Inilah era ketika Borneo bukan lagi halaman belakang yang gelap, melainkan beranda depan kemajuan Asia yang paling berkilau. Dan jika Malaya memilih untuk tidak berubah, jangan heran bila Nusantara menarik segalanya ke orbit yang lebih terang.